Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berkah dalam, kembali kita berjumpa di dalam renungan harian masa Prapaskah, Selasa 9 Maret 2021. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sungguh bahagia Tuhan kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu di hari ini. Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini dapat menjadikan kami motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam mengimani Engkau. Kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami juga hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, tuntun kami dan bimbing kami, dan semoga berkat-Mu selalu melimpah di dalam hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini, Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Selasa Prapaskah ketiga. Perikop hari ini, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kutipan sabda yang kita renungkan hari ini memiliki pesan yang amat tegas dan jelas bagi kita sebagai pengikut Kristus. Belajarlah memiliki hati yang penuh kerahiman agar dapat mewartakan kedamaian dimanapun kita berada. Pada peringatan Hari Komunikasi Sedunia tahun 2018, Paus Fransiskus mengajak umat Katolik di seluruh dunia agar senantiasa dapat membawa kabar baik. Disadari bahwa kemajuan teknologi saat ini, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, membawa serta manfaat sekaligus dampak negatif yang perlu untuk diwaspadai. Salah satu yang menjadi fokus perhatian Paus adalah tentang maraknya penyalahgunaan media sosial sebagai wadah penyebaran konten negatif, baik berupa kabar bohong atau hoaks, maupun ujaran kebencian atau hate speech. Dalam pesannya, Paus Fransiskus mengajak semua orang untuk terlibat dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Bahasa dan gerak atau ekspresi harus mengirimkan rahmat belas kasih, sehingga dapat menyentuh hati setiap orang dan menginspirasi mereka untuk menemukan jalan yang mengarah kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana dengan diri kita? Sebagai pengikut Kristus, sanggupkah kita senantiasa mewartakan kebenaran dan damai dalam hidup sosial kita setiap hari? Terutama dalam memanfaatkan aneka media sosial saat ini. Di tengah arus berita bohong dan ujaran kebencian yang marak di media sosial, sanggupkah kita untuk menjadi pribadi yang tetap tenang, tidak reaktif, dan tidak mudah panik menghadapi segala rupa informasi di dunia maya? Syukur-syukur bila mampu terlibat dalam gerakan literasi media di tengah masyarakat kita sendiri. Demikianlah renungan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah bacaan Injil hari ini dan renungan yang akan memotivasi kita untuk mengalahkan ego kita, untuk dapat mengampuni ataupun kita meminta maaf kepada sesama kita atas kesalahan yang telah kita perbuat. Dan pesannya hari ini adalah bagaimana kita menggunakan media sosial yang saat ini semakin hari semakin canggih sebagai alat untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk mewartakan kedamaian, untuk memberikan kabar kebahagiaan kepada sesama kita. Semoga kita lebih bijak di dalam menggunakan media sosial, sehingga kita pun mampu menjadi pewarta yang baik di dalam kita melayani Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Dan kita tutup renungan harian Prapaskah dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, Engkau selalu mengampuni segala kesalahan yang kami perbuat. Dari-Mu Tuhan, kami juga belajar untuk dapat mengampuni kesalahan sesama kami, dan kami pun belajar untuk mau meminta maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan kami sebagai tempat yang dapat mewartakan kedamaian kepada sesama kami, sebagai alat-Mu agar kami dapat mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang melimpah yang boleh kami terima hari lepas hari. Kiranya Tuhan, dengan apa yang sudah kami terima ini, kami mampu semakin menjadi pribadi yang bersyukur kepadamu. Dan dengan mewujud nyatakan rasa syukur kami
untuk dapat membantu sesama kami, untuk dapat berbagi dengan sesama kami di masa Prapaskah ini. Tuhan, kami juga berdoa agar kami dapat menjadi orang yang bijak di dalam menggunakan media sosial, hingga kami dapat ikut ambil bagian di dalam mewartakan kedamaian. Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan harian masa Prapaskah hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga renungan ini dapat menjadikan kita semakin mantap untuk tetap menjadi pelayan Tuhan di tengah dunia ini. Tebarkan kedamaian kepada sesama kita, kepada setiap orang yang kita jumpai hari ini. Berkah dalam, terima kasih, dan sampai jumpa di renungan selanjutnya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami.